Selamat beribadah, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu, kaum muda, kita akan buka kitab kita dari 1 Raja-Raja pasal yang kedua. 5 ayat pertama kaum bapak, 5 ayat kemudian kaum ibu, 5 ayat kemudiannya lagi muda-mudi sampai selesai pasal 2 ini. 1 Raja-Raja pasal 2. 3, 2, 1 ya. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan putus dari tahta kerajaan Israel. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab anak Yeruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeder. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai, seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Kepada anak-anak berzina orang Gilead itu haruslah kau tunjukkan kemurahan hati, biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari jamu, sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Daud, ialah yang memukuli aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian dia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat ibu anak itu dengan darah dan ia orang mati. Kemudian Daud mendapat kebahagiaan bersama-sama dengan ayahnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud menduga orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 3 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Pada suatu hari Adonia, anak Hagit, masuk menghadap Batsheba ibu Salomo. Lalu perempuan itu berkata, "Apakah kau datang dalam maksud damai?" Jawabnya, "Ya, damai." Kemudian katanya, "Ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu." Jawab perempuan itu, "Katakanlah." Lalu katanya, "Engkau sendiri tahu bahwa aku adalah yang berhak atas kedudukan raja, dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya, kedudukan raja jatuh kepada adikku, sebab dari Tuhanlah yang mendapatkannya. Dan sekarang satu permintaan saja kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku." Jawab perempuan itu kepadanya, "Katakanlah." Maka katanya, "Bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo, sebab dia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abishag gadis Sunem itu diberikannya kepadaku menjadi istriku." Jawab Batsheba, "Baik, aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan raja." Batsheba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya, dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Berkatalah perempuan itu, "Suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku." Jawab raja kepadanya, "Mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu."
dan telah mempunyai kedudukan raja. Bukankah ada saudaraku yang lebih tua, dan di antara ada imam menjalankan dalam anak dirinya? Lalu bersuara Raja Salomo demi Tuhan, beginilah tanda Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika adunya tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Oleh sebab itu, demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukan aku di atas tahta Daud ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya, pada hari ini juga adunya harus dibunuh. Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada neneknya Yehoyada. Orang ini memancung dia sehingga mati. Dan kepada Imam Abiathar raja berkata, berilah ke anakku, karena kami sebab engkau patut dihukum mati. Tetapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau, oleh karena engkau telah mengangkat katamu Tuhan Allah di depan Daud ayahku, dan oleh karena engkau telah turut menderita dan segala sengsara yang diderita ayahku. Lalu Salomo mencacat Abiathar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Dengan demikian Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Silo mengenai keluarga Eli. Ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia, sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom. Maka larilah Yoab ke kamar Tuhan, lalu memegang tanduk-tanduk Misbah. Kemudian diberitahukanlah kepada Salomo bahwa Yoab sudah lari ke kamar Tuhan dan telah ada di samping Misbah. Lalu Salomo menyuruh Benaya bin Yehoyada, pergilah pancung dia. Benaya masuk ke dalam kamar Tuhan serta berkata kepadanya, beginilah kata raja, keluarlah. Jawabnya, tidak, sebab disinilah aku mau mati. Lalu Benaya menyampaikan jawaban itu kepada raja, katanya, beginilah kata Yoab dan beginilah jawabannya kepadaku. Kata raja kepadanya, perbuatlah seperti yang dikatakannya, pancunglah dia dan kuburlah dia. Dengan demikian engkau menjauhkan daripadaku dan daripada kaumku noda darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan. Dan Tuhan akan menanggungkan darahnya kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh 2 orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya. Ia membunuh mereka dengan pedang dengan tidak diketahui ayahku Daud, yakni Abner bin Ner, panglima Israel, dan Amasa bin Yeter, panglima Yehuda. Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tantanya akan mendapat selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Maka berangkatlah Benaya bin Yehoyada lalu memancung dan membunuh Yoab. Kemudian dia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Raja mengangkat Benaya bin Yehoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara, dan raja mengangkat Imam Zadok menggantikan Abiathar. Kemudian raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem, diamlah di sana dan janganlah keluar dari sana kemana-mana pun. Sebab ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh dan darahmu akan ditanggungan kepadamu sendiri. Lalu berkatalah Simei kepada raja, baiklah demikian, seperti yang Tuan Raja katakan, demikianlah akan dilakukan hambamu ini. Lalu Simei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya. Dan sesudah lewat 3 tahun, terjadilah bahwa 2 orang hamba Simei lari kepada Simei maka Raja Gad lalu beritahukan kepada Simei, datanglah 2 orang hambamu ada di Gad. Maka berkatalah Simei dipilannya keledainya, dan pergilah ia ke Gad kepada Akis untuk mencari hambanya itu. Lalu Simei pulang dan membawa mereka dari Gad. Ketika diberitahukan kepada Salomo bahwa tadinya Simei pergi dari Yerusalem ke Gad dan sekarang sudah pulang, maka raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan dan telah memperingatkan engkau begini, ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemana-mana pun, pastilah engkau mati dibunuh. Dan engkau telah menjawab, baiklah demikian, aku akan mentaatinya. Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Tuhan itu dan juga berita yang kuberitakan kepadamu? Kemudian kata raja kepada Simei, kau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud ayahku, maka Tuhan telah menanggung kejahatan itu kepadamu sendiri. Tetapi berkata-katalah Raja Salomo dan kokohlah kata Daud di hadapan Tuhan
Puji Tuhan. Haleluya. Diberkati orang yang membaca, yang mendengarkan, yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, ada tema atau topik firman Tuhan pada saat ini, pada malam ini ialah menjadi raja yang bijaksana. Menjadi raja yang bijaksana. Daud memberi pesan kepada Salomo agar Salomo menjadi raja yang setia kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan Tuhan. Kemudian Daud memberi pesan kepada Salomo agar Salomo menjadi raja yang bijaksana. Daud merasa Daud kurang bijaksana, agar Salomo menjadi raja yang bijaksana. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Salomo untuk menjadi raja yang bijaksana. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Salomo untuk menjadi raja yang bijaksana. Coba dibaca Ibu Gembala ayat 5 sampai dengan ayat 6. Demikian. Ya. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab anak Zeruya. Ya, apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab anak Zeruya. Terus apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yetar. Iya, kedua panglima Israel, Abner dan Amasa. Terus lanjutkan. Yang membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang. Iya, dalam zaman damai seakan-akan ada perang. Terus sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Iya. Hal yang perlu diperhatikan Salomo untuk menjadi raja yang bijaksana, hal yang pertama ialah Salomo harus membunuh Yoab. Kenapa Daud katakan Salomo harus membunuh Yoab? Alasan kenapa Daud katakan Salomo harus membunuh Yoab, alasannya ialah karena Yoab menyalahgunakan jabatannya untuk membalas dendam pribadi kepada Abner dan Amasa, panglima Israel. Salomo harus membunuh Yoab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Salomo untuk menjadi raja yang bijaksana. Yang kedua, ayat yang ke-7, silakan Ibu Gembala. Tetapi kepada anak-anak Barzilai orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Harus kau tunjukkan kemurahan hati. Terus biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Biar mereka menjadi golongan yang dapat makanan dari mejamu. Terus sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Iya, mereka menyambut aku ketika aku melarikan diri dari kakakmu Absalom. Aku melarikan diri dari kakakmu Absalom. Hal yang perlu diperhatikan Salomo untuk menjadi raja yang bijaksana, hal yang kedua ialah Salomo harus memberi penghargaan kepada Barzilai, seorang yang kaya. Kenapa Daud katakan Salomo harus memberi penghargaan kepada Barzilai, seorang yang kaya? Alasan kenapa Daud katakan Salomo harus memberi penghargaan kepada Barzilai, seorang yang kaya, alasannya ialah karena Barzilai, seorang yang kaya, telah berjasa kepada Daud. Karena Barzilai, seorang yang kaya, menyambut Daud ketika Daud lari dari Absalom. Karena Barzilai, seorang yang kaya, menyediakan hidangan, makanan kepada Daud. Karena Daud lari dari Absalom. Nah,
Salomo harus memberi penghargaan kepada Barzilai, seorang yang kaya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Salomo untuk menjadi raja yang bijaksana. Yang ketiga, coba dibaca Ibu Gembala ayat 8 sampai 9. Demikian. Ya. Juga masih ada padamu Simei bin Gera. Simei bin Gera. Bapak Ibu ingat Simei ini? Dia yang menghujat Daud. Dia yang mengutuk Daud. Tapi dia pula yang datang pertama kali ketika Daud menang. Dia yang menghujat, dia yang mengutuk, dia yang datang pertama kali ketika Daud menang. Ya, coba baca Ibu Gembala ayat 8. Juga masih ada padamu Simei bin Gera orang Benyamin dari Bahurim. Ya, terus Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam. Dia yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam. Terus Pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Iya, pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Terus Tetapi kemudian dia datang menyongsong aku di sungai Yordan. Tapi dia datang menyongsong aku di sungai Yordan. Dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan. Ya, aku telah bersumpah demi Tuhan. Terus Tak akan kubunuh engkau dengan pedang. Ya, tak akan kubunuh engkau dengan pedang. Terus Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman. Sekarang jangan kau bebaskan dia dari hukuman. Ini makanya saya bilang Daud merasa kurang bijaksana. Ada banyak hal-hal yang tidak dia lakukan. Ada banyak hal-hal yang tidak bisa dia lakukan. Sekarang jangan bebaskan dia dari hukuman. Ya, terus lanjutkan. Sebab engkau seorang yang bijaksana. Sebab engkau seorang yang bijaksana. Dan terus, tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya. Ya, tahulah apa yang harus kau lakukan kepadanya. Hal yang perlu diperhatikan Salomo untuk menjadi raja yang bijaksana. Hal yang ketiga ialah Salomo harus memberi hukuman kepada Simei. Kenapa Daud katakan Salomo harus memberi hukuman kepada Simei? Alasan kenapa Daud mengatakan Salomo harus memberi hukuman kepada Simei, alasannya ialah karena Simei menghujat Daud. Karena Simei mengutuki Daud. Ketika Daud lari dari Absalom, Salomo harus memberi hukuman kepada Simei. Inilah hal-hal yang perlu diperhatikan Salomo untuk menjadi raja yang bijaksana. Dan saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, ketiga hal ini semuanya dilakukan Salomo. Puji nama Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Ketiga hal ini semuanya dilakukan Salomo. Tadi sudah kita baca semua. Dan firman Tuhan katakan di ayat yang ke-20, ayat yang ke-12, Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya dan kerajaannya sangat kokoh. Sekali lagi saya baca. Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya dan kerajaannya sangat kokoh. Jadi apa yang pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Pelajaran yang bisa kita ambil di sini, pelajarannya ialah ya sama seperti Salomo. Kita harus setia kepada Tuhan. Hidup menurut jalan Tuhan. Dan sama seperti Salomo, kita harus bijaksana dalam hidup kita ini. Puji nama Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kokohlah perjalanan hidup kita. Kokoh perjalanan hidup kita. Kokoh sama dengan mantap. Mantap perjalanan hidup kita. Diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kokoh hidup kita. Perjalanan hidup kita kokoh, mantap. Diberkati oleh Tuhan. Ya, tapi kalau kita tidak setia kepada Tuhan, tidak hidup menurut jalan Tuhan, tidak hidup bijaksana, ya tidak kokoh perjalanan hidup kita. Meol-meol kata orang Batak. Susah. Jadi
hidup kita akan kokoh, mantap, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Makanya ini pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Nah, kalau kita lihat di sini kan si Daud kan agak apa dia? Agak gimana saya bilang? Ya dia simpan-simpan di hidupnya kan, karena kurang bijaksana dia. Karena kurang bijaksana dia. Ya sudah ada Barzilai yang berbuat baik, ya harusnya dikasih penghargaan. Tapi enggak dia kasih penghargaan kepada Barzilai. Harus Shimei yang sudah mengutuk, menghujat harusnya dihukum, tapi tidak dihukum. Karena kurang bijaksana, makan dalam jadinya, termeong-meong hidupnya. Makanya kita harus hidup setia kepada Tuhan dan juga hidup menurut jalan Tuhan dan bijaksana. Kokoh hidup kita, mantap hidup kita. Kalau bijaksana kita mantap, semua beres, semua mantap. Firman Tuhan katakan dalam Pekoma, jika bisi menjadi tumpul, tidak diasah, orang akan memperbesar tetapi untuk berhasil adalah hikmat bijaksana. Kokoh hidup kita. Jadi kita minta Tuhan beri saya bijaksana dalam kehidupan ini, bijaksana kita dalam menikah bijaksana, dalam pekerjaan bijaksana, di sekolah bijaksana, mantap hidup kita. Amin. Pasti mantap, bijaksana kita dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menjadi melindungi kita. Haleluya. Inilah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Setiap pasal dia punya konteks tersendiri. Kalau di pasal yang lain itu beda konteks. Dalam artian Shimei itu dia mengutuki, tetapi Daud katakan udah, tidak usah. Nah, itu ada lagi konteksnya, pembukaannya. Tetapi dalam konteks ini harus punya bijaksana juga. Makanya firman Tuhan ini selalu semakin dibuka, dia punya pembukaan. Semakin dibuka dia punya pembukaan. Ya Daud merasa dia kurang bijaksana. Ada si Yoab, sudah jelas Yoab itu membunuh panglima Israel, Abner dan Amasa. Tapi ya dibiarin saja, karena kurang bijaksana. Ada Barzilai seorang kaya, sudah berjasa kepada Daud. Seharusnya orang berjasa kepada raja, kepada negara dikasih penghargaan, tapi nggak dikasih karena kurang. Ada Shimei sudah mengutuki raja, Daud dikutuki tapi nggak dihukum karena kurang bijaksana. Karena kurang bijaksana. Tapi ketika dia mau mati, dia katakan kepada anaknya Salomo, anakku, kau harus lebih bijaksana daripadaku. Saya rasa kita sebagai orang tua sama seperti Daud. Kita inginkan anak kita lebih bijaksana dari kita. Beginilah bikin aku gak sanggup anakku, aku gak bisa, aku kurang. Tapi aku percaya Tuhanlah yang menyertaimu. Kebijaksanaan Tuhan ada padamu, sehingga engkau dapat melakukan apa yang kukatakan kepadamu. 3 hal ini yang dipesankan Daud kepada Salomo, dan ketiga hal ini dilakukan. Yoab, Salomo bunuh. Haleluya. Barzilai dikasih penghargaan, Shimei dibunuh, sehingga kokohlah kerajaan Salomo. Kalau kita punya bijaksana, kita takut Tuhan, bijaksana, hidup kita kokoh, diberkati Tuhan. Masa depan kita kokoh, diberkati oleh Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah. Haleluya. 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 Saya rasa kita orang tua menginginkan anak kita lebih bijaksana daripada kita, lebih pintar daripada kita, lebih hebat daripada kita. Demikianlah Daud. Dia merasa saya kurang bijaksana, ada hal-hal yang tidak bisa saya lakukan. Tapi kiranya Tuhan menyertaimu anakku Salomo. Ini yang harus kau lakukan. Dan Salomo melakukan semuanya. Haleluya. Yesus kami puja.
kami sembah. Haleluya. Oh Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di hadapan-Mu, berdiri di depan kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, Tuhan Kata. Amin, amin. Biar kita setia dan puji, menurut jalan biar ada kebijaksanaan.
Terima kasih. Kita angkat pujian Yesus kami puja dari refrennya. Haleluya. Sembah dan puja. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan doa permohonan kita, doa syafaat kita ya kepada Tuhan. Kita doakan keluarga kita, kita doakan gereja kita, kita doakan bangsa negara kita. Haleluya. Haleluya. Sembah dan puji Tuhan kami. Sembah dan puji Tuhan kami. Sembah dan puji Tuhan kami. Yesus Tuhan adalah. Satu kali lagi. Kembali Tuhan, hamba serahkan Tuhan pelayanan gereja ini menurut dinas dalam tanganku.
diawali dari kami sendiri sebagai kepala sidang, hidupku, istriku dan anak-anak kami. Tuhan, Ciko, Ceo sebagai anak-anak kepala sidang, Tuhan beri kami kesehatan tubuh jiwa roh kami. Tuhan beri kami kekuatan, Tuhan beri kami umur panjang umur, kepanjangan umur. Tuhan pakai kami, Tuhan pertambahkan urapan kuasa, karunia kemampuan dari Tuhan, melayani Tuhan. Beri keberanian, beri sukacita dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, pelengkapi dengan hal-hal yang rohani dari Tuhan. Terima kasih, ampuni segala kesalahan dosa pelanggaran. Terima kasih, setiap usaha pekerjaan kami Tuhan memberkati. Pergumulan kami Tuhan dengar, Tuhan jawab Tuhan. Berkati keluarga besar kami, berkati terkhusus abang saya Maralif Tuhan. Pulihkan Tuhan, sembuhkan Tuhan, jamah terus di mana dia berada pada saat ini. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Keluarga besar yang lain dari dia istri, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Bapak berdoa buat rekan-rekan Tuhan, penatua Bapak Siswa Pasar Ibu Tuhan beserta keluarga besar hamba Tuhanlah yang memberkati Tuhan. Bapak Siswa Sinaga beserta keluarga besar hamba-Mu Tuhanlah yang memberkati Tuhan. Diangkat Tuhan Ibu Jonathan beserta keluarga besar hamba-Mu Tuhan berkati Tuhan. Bung Darel beserta keluarga besar Tuhan berkati. Koordinator Robin Obed beserta keluarga besar Tuhan berkati. Ibu Gita Siopi beserta keluarga Tuhan berkati. Pelayan Tuhan yang melayani dalam pelayanan apapun, dalam ibadah apapun, Tuhanlah yang memberkati. Tidak bersebut satu persatu, Tuhan berkati Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan, baik yang di rayon PLN, rayon PKPI, rayon Simpang Perawan, rayon Pasar Bawah, Tuhanlah yang memberkati Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan berkati dalam perekonomian yang berkekurangan Tuhan. Berikan kecukupan Tuhan, beri kelimpahan. Yang butuh pekerjaan Tuhan, beri pekerjaan, buka jalan Tuhan dalam Tuhan Yesus. Engkau berkati juga dalam segala pekerjaan, segala usaha Tuhan berkati Tuhan. Dalam kesehatan kami Tuhan, peliharakan kesehatan kami semua. Kami berdoa buat Bapak Siswa Pasar Ibu, demikian juga Om Rizky, demikian Bapak Miguel, Om Mikael, Ibu Sihobing, Om Gabriel, Ibu, demikian juga Tuhan Yesus, itu si Agus Tuhan, dan siapapun kami yang kurang sehat, kami berdoa segala sakit penyakit kami mau hancurkan kuasanya, kami usir dari kehidupan kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Tuhan berikan kesehatan bagi kami, beri kekuatan bagi kami. Demikian juga Tuhan, Engkau memberkati anak-anak kami semua dalam pendidikan baik PAUD, SD, SMP, SMA, kuliah yang saat ini dalam pendidikan secara online. Tuhan yang memberkati anak-anak kami semua, beri kepandaian kepintaran bagi anak-anak kami Tuhan berkati. Demikian kami berdoa buat GPDI wilayah Rio 2 Minas, Tuhan memberkati pengurus dan setiap anggota, Tuhan berkati GPDI seluruh Indonesia, Tuhan juga memberkati badan pengurus umum dan seluruh GPDI yang ada dimanapun, Tuhanlah yang memberkati. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami, Tuhan berkati dari pemerintahan pusat tingkat 132, Provinsi Riau, Kabupaten Siak, Kecamatan Minas, Tuhan memberkati. Kalau pada saat ini negara kami mengalami suatu gejolak Tuhan karena omnibus law Tuhan, yaitu peraturan yang digabungkan semua, terutama dalam rancangan undang-undang cipta karya yang mungkin Tuhan membuat banyak orang yang protes, tapi kami percaya Tuhan yang memberi hikmat bagi pemerintahan kami, dan setiap kami Tuhan jamah supaya kami boleh bijaksana juga Tuhan, dan dengan benar-benar kami mohon kepada Tuhan berikan keadaan yang aman, yang kondusif bagi bangsa negara kami Tuhan. Ekonomi diberkati Tuhan,
kesehatan Indonesia juga menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap doa-doa kami yang kami bawa kepada Tuhan pada saat ini, Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami sekalian. Dan sebentar ini hamba-hamba pelan-pelan Tuhan akan latihan untuk persiapan hari Minggu. Tuhan juga mengurapi mereka. Terima kasih Tuhan. Antar tibaga kami ke rumah masing-masing dengan keadaan sehat selamat. Jauhkan kecelakaan para bahaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Biar berkat dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita malam ini sampai kedatangan yang kedua kali. Percaya sama kita katakan amin. Tuhan